warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Ulin Nuha, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Artinya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mendukung semua kebutuhan anak di dalam kelas. Perlu diingat bahwa setiap anak itu unik, serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gaya belajar, minat, kemampuan berpikir, dan kebiasaan yang berbeda pada setiap anak. Sehingga, guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak agar mereka merasa nyaman untuk belajar. Lalu, bagaimanakah caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus melakukan beberapa hal, antara lain, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk murid belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tugas guru adalah mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan awal murid sehingga guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Yang kedua adalah minat belajar, merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat murid kita pasti berbeda-beda, sehingga jika anak dapat menemukan minatnya dalam belajar, maka murid akan termotivasi untuk belajar lebih aktif. Selanjutnya yaitu profil belajar murid, meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Tujuan dari profil belajar murid ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, merefleksi praktik pengajaran, komunikasi dengan guru sebelumnya, membaca raport sebelumnya, dan menggunakan penilaian diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konsep bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau penyampaiannya, bukan menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dilakukan oleh murid. Diferensiasi produk merupakan hasil unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita sebagai bukti apa yang telah ia pelajari. Hasil dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, diagram, ataupun rekaman. Apakah ada kaitannya antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif,
kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum